Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita menakar keadilan, di mana salah satu profesi yang menentukan sebuah keadilan adalah hakim. Mungkin Ustadz Ahmad kan bisa mengulangi kembali 3 kategori hakim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qudah Salathah, Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3 kata Rasulullah, yang 2 itu tempatnya di neraka, yang 1 tempatnya di sorga. Adapun yang 1 tempatnya di sorga adalah rajulun alimal haq fayuqdha bihi fahuwa fil jannah. Seseorang yang dia mengetahui sesuatu yang harus dia putuskan dan dia putuskan dengan kebenaran, maka dia tempatnya di sorga. Lalu yang 2-nya yang di neraka, kata Rasulullah SAW, yang satunya adalah seseorang yang hakama bil jahli, orang yang menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum dengan kebodohannya, maka dia di neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia menyimpang dari keputusan yang sebenarnya dan dia memutuskan hukum tidak dengan kebenaran, maka dia juga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita waspadai, jangan sampai jadi seorang hakim yang cuman gara-gara urusan dunia yang hina, lalu kemudian dia tukar semua yang menjadi amanah dia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Kiai Haris, kalau kita lebarkan dari pertanyaan yang menarik ini, artinya kita selama ini barangkali menetapkan keputusan berdasarkan apa yang dikatakan oleh hakim. Padahal diri kita setiap saat justru menjadi hakim. Yang pertama bagi diri kita, bagi keluarga kita. Nah ini kan kita jangan sampai lupa, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak mampu untuk menghakimi diri kita sendiri, Kiai. Iya, tadi saya sudah kasih contoh kalau punya istri harus adil. Contoh yang lain. Ya, itu kan harus adil. Kalau punya anak harus adil dalam memberikan kasih, dalam memberikan atensi. Di masyarakat juga sama, ya. Kita mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, mohon maaf ya, T, kan gitu kan CS, ya, akrab. Jadi ketika kita ini ditetapkan menjadi seorang yang menentukan, ya, maka kita harus dituntut adil. Bahkan orang Islam itu, Mas Agung, berbeda ketetapannya di dalam dia menetapkan sebuah kebenaran itu. Saya ingin membuat perbandingan begini Bapak Ibu sekalian. Dalam sistem hukum yang Anglo-Saxon, ya, penetapan hukum itu bukan oleh hakim, tapi juri. Ada juri yang memberikan sebuah penilaian apakah sesuatu masalah itu salah apa benar. Setelah dinyatakan oleh juri, maka hakim mencarikan dasar hukumnya untuk menjadi sebuah ketetapan. Ya, yang Anglo-Saxon. Yang kontinental itu sama dengan style hukum Islam. Hakim itu tidak ada jurinya, dia yang mengoreksi, dia yang mengistimbat hukum, dan dia yang menyatakan salah dan benar, dan dia yang mencarikan hukumannya. Oleh karena itu wajar saja ketika dia konsisten dan dia jujur dan dia benar dengan ketetapannya balasannya sorga, pantas Mas Agung. Karena memang dia lebih lelah, lebih capek. Tidak boleh dia menetapkan hukum itu ya dengan sembarangan. Nah oleh karena itu ini bukan cuma sekedar kasus yang terjadi saja. Tetapi kita di masyarakat juga harus adil. Kadang-kadang kita enggak adil. Maaf nih Pak RT, ya semua Pak RT di Indonesia, Pak RW, di semua Pak RW di Indonesia, halo T, ya harus adil. Termasuk kita di rumah tangga kudu adil. Walaupun sebenarnya ini banyak hal-hal yang bisa jadi ya perdamaian antara berkeluarga itu lain. Tapi pada prinsipnya orang Islam itu dinilai keadilannya itu dan pahalanya pahala yang luar biasa. Nah Kiai, kalau kita lebih dalam lagi, artinya di dalam Islam kan tidak secara tegas. Ada wilayah ijtihad, memaksimalkan istilahnya akal kita untuk menentukan sebuah keadilan. Kita ambil contoh, ini menarik sekali. Misalkan seorang pezina
Ini kan perbuatan fahsya, perbuatan personal. Tetapi mengapa hukumannya harus dirajam? Sedangkan seorang yang melakukan kemungkaran, nah itu di situ ada kompromi-kompromi. Lantas batasan yang dikatakan adil based on hukum-hukum Islam itu seperti apa? Begitu Kiai. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat tentang hukuman bagi orang yang dirajam umpamanya. Dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang dengan dua sistem stelsel hukum tadi itu. Yang Anglo-Saxon maupun yang kontinental, kelihatannya Islam itu ekstrim. Kelihatannya ekstrim. Tetapi sesungguhnya Bapak sekalian, efek jera itu adalah salah satu yang paling efektif bila itu menjadi sesuatu yang diketahui orang. Itu maka dalam hukum Islam itu kalau seorang itu dihukum di depan masjid, di aula itu, di tempat tanah terbuka ditunjukkan. Kenapa? Ternyata orang efek jera itu lebih menakutkan. Cuman kemudian kita ini menganggap kita kan lebih westernisasi. Dulu dengan stelsel hukum yang penjara itu sebagai sebuah pembalasan dari sebuah perbuatan, itu dianggapnya tidak manusiawi. HAM berbicara. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan yang dianggap lebih manusiawi. Padahal sesungguhnya berapa banyak ya penyamun justru di LP. Bahkan pelakunya sendiri adalah juragannya narkoba. Kenapa? Alasannya kemanusiaan, sebenarnya efeknya hilang. Jadi kita tetap berpendapat bahwa apa yang dipilihkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, nggak ada yang lebih bagus ya, kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Karena orang takut ya dengan cara sistem yang diberlakukan secara terbuka. Beratnya adalah di efek jera itu Kiai ya. Baik, kita persilakan kepada Ibu Ida Farida yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar dalam kajian dalam suatu pengajian yaitu tentang etika dalam memutus perkara. Yaitu jangan memutus perkara dalam keadaan marah, jangan memutus perkara kecuali dalam keadaan kenyang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada manusia. Mohon pencerahannya Ustadz tentang etika semacam itu dan apa sesungguhnya nilai-nilai yang diemban dalam etika tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam salah satu hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahkumu ahadun baina itsnain wa huwa ghadbanu. Jangan sekali-kali seseorang itu menghukumkan dua orang yang sedang berperkara sementara dia dalam keadaan marah. Gak boleh. Kenapa? Emosi nanti dikhawatirkan berpengaruh. Kenapa? Karena memang stelsel hukum Islam, dia yang menggali, dia yang merumuskan, dia yang menentukan salah dan dia yang menghukumkan. Sehingga marah nggak boleh, berbeda dengan yang Anglo-Saxon yang menentukan salahnya bukan hakim. Ini secara moral berbeda. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangankan kita mau menetapkan hukum, Bapak mau sholat, nahan kencing nggak boleh sholat Pak. Kencing dulu. Bapak lagi mau sholat tapi perut lapar, jangan sholat, makan dulu. Bapak lagi mau sholat udah wudhu, ibu narik-narik. Tiket dulu baru. Sholat bareng dulu kayak sholat bareng. Iya. Kenapa? At-tafrigh. Nah ini nih. Ilatnya di dalam hukum Islam itu tafrigh. Segala sesuatu itu harus dihempaskan. Kalau dia masih terasa lapar, terasa haus, marah tadi sama istrinya, dia nggak boleh ketok palu. Kenapa? Ini ketokan palunya sangat merugikan dan dia an-nadamah yaumal qiyamah. Dia bakalan nyesel nanti di kiamat dari lantaran ngetoknya itu tadi. Nah jadi
dalam hukum, dalam ibadah, enggak boleh kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah, emosi, enggak boleh. Bahkan sunnah itu ketika dia sudah mendapatkan pun, ata'anni minallah, tenang, ditunggu dulu. Sampai dia yakin, baru. Wal ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Ini juga sebagai sebuah koreksi secara nasional. Jangan kita melakukan sebuah percepatan, tetapi sebenarnya di situ banyak tikungan-tikungan yang tidak terangkat. Mohon maaf Kim, ya Hakim. Mohon maaf, bahaya, dan nanti kita menyesal ketika kita mempertanggungjawabkan sendiri. Saya kira